Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok perpajakan BPHTB yang akan memaparkan materi tentang pajak mineral bukan logam dan batuan. Baik, sebelum ke pembahasan, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Marcella dan rekan saya di sebelah kanan ada Novita Sari dan di sebelah kiri ada Rizkia. Baik, langsung saja ke videonya. Nah, baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai definisi dari pajak mineral bukan logam dan batuan beserta optionnya. Nah, pajak mineral bukan logam dan batuan atau lebih kita kenal dengan MBLB adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas pengambilan mineral seperti pasir, kerikil, dan batu kapur. Nah, pajak ini menjadi sumber pendapatan kabupaten atau kota untuk membiayai pembangunan dan layanan publik. Selain itu, ada opsen pajak, yaitu tambahan pajak yang dikenakan pemerintah daerah di atas tarif pajak yang sudah ada. Ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Singkatnya, pajak MBLB adalah pajak yang membantu daerah untuk mendapatkan pemasukan dari sektor pertambangan non-logam. Sementara opsinya menambah penerimaan dengan tarif tambahan. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu mengenai tarif pajak dan opsinya. Nah, kan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan termasuk ke dalam pajak daerah, sehingga tarifnya bisa berbeda-beda di setiap wilayahnya tergantung kebijakan pemerintahan di daerah setempat. Sebagai contoh, kita ambil di Kalimantan Barat, di mana tarif pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% dari dasar pengenaan pajak dan opsinya sebesar 25% dari pajak MBLB yang tertuang. Kemudian bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitung pajak MBLB yaitu dengan cara mengalihkan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak yang berlaku di daerah masing-masing. Sedangkan cara menghitung opsennya yaitu dengan cara tarif opsen dikali dengan pajak MBLB yang tertuang. Perlu diingat bahwa setiap daerah memiliki aturan tarifnya sendiri dan wajib pajak harus menghitung serta membayar sesuai ketentuan yang berlaku di wilayahnya masing-masing. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai dasar pengenaan pajak, di mana yang pertama yaitu pajak MBLB dihitung berdasarkan nilai jual beli, yang artinya jumlah pajak yang harus dibayar dihitung berdasarkan harga jual mineral bukan logam dan batuan yang telah diambil. Semakin tinggi jualnya, semakin besar pajaknya. Kemudian kedua yaitu nilai jual yang diperoleh dari volume atau tonase kali harga pasar, yaitu untuk menentukan nilai jual, jumlah mineralnya yang diambil dalam satu volume atau tonase dikalikan dengan harga pasar atau harga standar yang berlaku untuk mineral tersebut. Yang terakhir yaitu yang ketiga, yaitu mengenai harga pasar ditetapkan melalui peraturan wali kota, yaitu artinya harga standar mineral bukan logam dan batuan ditentukan secara berkala oleh pemerintahan daerah melalui peraturan wali kota. Nah, penetapan ini didasarkan pada harga rata-rata yang berlaku di wilayah tersebut. Baiklah, pada slide selanjutnya kita akan membahas objek pajak mineral bukan logam dan batuan. Adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi 10 bahan tambang. Yang pertama ada asbes, adalah kelompok mineral silikat yang memiliki sifat tahan panas, tidak terbakar, dan kuat. Yang kedua ada batu tulis, adalah jenis batuan metamorf yang terbentuk dari batuan induk seperti lempung. Yang ketiga ada batu setengah permata, adalah mineral batuan yang memiliki nilai keindahan tertentu, tetapi tidak setinggi batu permata seperti berlian dan rubi. Yang keempat ada batu kapur, adalah batuan sedimen yang sebagian besar terdiri dari kalsium karbonat. Yang kelima ada batu apung, adalah batuan vulkanik yang sangat ringan karena memiliki banyak rongga udara yang terbentuk dari gas-gas yang terperangkap selama proses pendinginan lava. Yang keenam, batu permata,
adalah mineral yang memiliki nilai tinggi karena keindahan, kelangkaan, dan kekerasannya. Yang ketujuh ada bentonit, adalah jenis tanah liat yang memiliki kemampuan menyerap air yang tinggi. Yang kedelapan ada dolomit, adalah batuan sedimen yang terbentuk dari mineral dolomit yang merupakan kalsium magnesium karbonat. Yang kesembilan ada feldspat, adalah kelompok mineral silikat yang merupakan komponen utama dalam pembentukan batuan beku, terutama granit. Yang ke-10 ada garam batu atau halit, adalah mineral yang terdiri dari natrium klorida. Dalam pasal 71 ayat 2 UU HKPD disebutkan beberapa jenis MBLB yang dikecualikan dari objek pajak. MBLB dikecualikan dari objek pajak jika MBLB tersebut digunakan yang pertama untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan atau dipindah tangankan. Yang kedua, untuk keperluan pemancangan tiang listrik, telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah. Yang ketiga, untuk keperluan lainnya yang ditetapkan dengan perda. Baik, slide selanjutnya ada subjek dan wajib pajak. Yang pertama ada subjek. Dalam sistem perpajakan Indonesia terdapat ketentuan yang mengatur siapa saja yang menjadi subjek pajak terkait dengan kegiatan pengambilan mineral logam, baik perorangan maupun badan. Berdasarkan peraturan yang berlaku, subjek pajak adalah pihak yang dikenakan kewajiban untuk membayar pajak atas kegiatan tertentu, termasuk kegiatan pengambilan sumber daya alam. Yang kedua, ada wajib pajak. Wajib pajak merujuk pada pihak baik perorangan maupun badan hukum atau perusahaan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara berdasarkan kegiatan ekonomi atau usaha yang mereka lakukan. Dalam hal ini, wajib pajak yang dimaksud adalah orang atau badan yang mendapatkan izin usaha pertambangan dari pemerintah daerah. Selanjutnya adalah dasar hukum. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Dasar Hukum Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Tujuan untuk mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah termasuk pemberian sumber penerimaan daerah, pengelolaan transfer dan daerah, pengelolaan belanja daerah, kewenang pembiayaan daerah, dan lain-lain. Yang kedua ada PP nomor 35 tahun 2023. Dasar Hukum Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Tujuannya untuk mengatur ketentuan umum mengenai pajak daerah dan retribusi daerah termasuk pengaturan terkait pengelolaan pajak retribusi. Yang terakhir, peraturan daerah atau perda masing-masing wilayah adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah bersama DPRD untuk mengatur berbagai hal yang berlaku di wilayah tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Baik, pada slide berikutnya yaitu sanksi dan denda pajak, di mana denda pajak ini terbagi menjadi dua, yaitu ada denda administratif dan denda keterlambatan. Terus ada sanksi hukum yang ketiganya. Yang pertama yaitu denda administrasi, di mana denda ini berdasarkan dengan tarif bunga yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan diperbaharui setiap bulan. Denda administrasi ini juga merupakan wajib pajak yang tidak melapor atau membayar pajak sesuai ketentuan akan dikenakan denda. Contoh, keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan atau SPT dikenakan denda tertentu. Yang kedua yaitu denda keterlambatan, merupakan tambahan bunga dan denda sesuai peraturan yang berlaku. Jika pembayaran pajak melebihi batas waktu, akan dikenakan sanksi berupa bunga per bulan dari jumlah pajak yang belum dibayar. Biasanya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari pajak terutang. Yang ketiga, sanksi hukum, di mana sanksi hukum ini pemerintahan dapat menjatuhkan sanksi pidana bagi pengemplangan pajak. Maksudnya
Jika ada unsur kesenjangan dalam menghindari pajak, dapat dikenai sanksi hukum, bisa berupa denda yang lebih besar atau hukum pidana sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Terus ada contoh perhitungan pajak beserta opsinya. Sini saya menjelaskan di mana rumus pajak itu rumus pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak terutang sama dengan tarif kali nilai jual hasil tambang. Contoh, jika nilai batu bara seharga 1 miliar dan tarif pajaknya 10%, maka pajak yang terutang itu cara mencarinya 10% dikali dengan 1 miliar sama dengan 100 juta. Jika menghitung opsennya itu 50%, maka tambahan pajaknya 50% dikali dengan 100 juta sama dengan 50 juta opsennya. Jadi total pajak yang harus dibayar yaitu 150 juta. Tambahan dari pajak terutang 100 juta dan tambahan pajak atau opsennya 50 juta. Selanjutnya tantangan dalam pengelolaan pajak mineral. Tantangan seperti rendahnya pengetahuan dan ekonomi masyarakat, serta lemahnya penegakan hukum dan pengawasan yang konsisten menjadi tantangan dalam pengelolaan pajak mineral. Untuk mengurangi tantangan ini adalah yang pertama, pemerintahan perlu melakukan edukasi dan penyuluhan perpajakan yang lebih intensif kepada masyarakat. Terus pemerintahan juga dapat memberikan insentif pajak kepada masyarakat berpendapat rendah atau kelompok usaha mikro dan kecil untuk meringankan beban mereka. Dan juga pemerintahan perlu memperkuat penegakan hukum dengan memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap wajib pajak yang tidak patuh. Baik, kesimpulan dari materi pembahasan kami kali ini yaitu di mana pajak bahan mineral bukan logam dan batuan adalah pungutan daerah atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pajak ini merupakan sumber penerimaan pajak daerah yang besarnya dapat bervariasi antar daerah tergantung tarif yang ditetapkan di suatu daerah tersebut. Pajak MLB ini merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah, yaitu pajak kabupaten atau kota. Tantangan utama dalam implementasi pajak MLB ini adalah rendahnya pengetahuan ekonomi masyarakat, serta lemahnya penegakan hukum dan pengawasan yang konsisten. Oleh karena itu, pemerintahan perlu meningkatkan edukasi dan penyuluhan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam membayar pajak yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara. Mendapatkan materi-materi ini dari sumber-sumber terpercaya, teman-teman bisa melihatnya pada daftar pustaka berikut. Sekian video pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.